Benar sekali Bang Agus, adik-adik di rumah pasti sudah mempersiapkan dirinya untuk beribadah kan? Kalau begitu, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikirannya sambil kita angkat lagu pujian dari Kidung Jumat 424, Yesus menginginkan daku. Adik-adik agar fokus saat ibadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, mendengar doa dan permohonan kami. Amin. Kak, sebagai anak Tuhan, boleh nggak ya kita mencontek saat ujian? Gak boleh Bang Agus, anak Tuhan itu harus percaya diri dan berani tampil beda. Sama seperti lagu kita, berani tampil beda. Kalau begitu, adik-adik semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan dari Kak Lia dan Kak Intan ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi sama Bang Leo. Hari ini Bang Leo akan menyampaikan perlombaan Natal untuk sekolah minggu kelas besar. Untuk adik-adik kelas besar adalah adik-adik yang duduk di kelas 5 dan 6 SD. Nah, adik-adik perlombaannya adalah bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada kriteria untuk penilaian perlombaan bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada 4 ya adik-adik, boleh disimak. Yang pertama,
adalah pengucapan atau pelafalan kata-kata dengan jelas. Yang kedua adalah gerak dan gestur tubuh. Yang ketiga, mimik atau ekspresi kita. Yang keempat adalah alat peraga. Nah, adik-adik, khusus alat peraga, adik-adik buatlah semenarik mungkin dan sebagus mungkin agar adik-adik dapat memenangkan perlombaan dan mendapatkan nilai yang bagus loh dari juri-juri kakak ibu sekolah minggu. Nah, adik-adik, perlombaan tersebut nanti videonya akan adik-adik kirim ke halaman Facebook Sekolah Minggu pada tanggal 4 dan 5 Desember 2020, yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu ya adik-adik, supaya adik-adik lebih ingat lagi. Nah, adik-adik minta bantuan orang tuanya untuk mengirimkan videonya agar sampai ke halaman Facebook Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, demikian pengumuman dari Bang Leo. Sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Shalom. Bang, gak terasa sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Bener Kak, sebentar lagi kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Abang punya lagu baru nih Kak, yang judulnya Yesus Telah Lahir. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Ikutin gerakan Kak Lia dan Kak Intan. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Tuhan Yesus telah lahir di hatiku. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Tuhan Yesus telah lahir di hatiku. Ayo teman-teman sambut Dia, soraklah haleluya. Yesus juru selamat manusia. Ayo teman-teman puji Dia, soraklah haleluya. Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Shalom adik-adik, sudah siap untuk ayat hafalan? Mari semuanya buka Alkitabnya dari Mazmur 98 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama ya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Mazmur 98 ayat 2. Nah adik-adik, Kak Intan punya gerakannya supaya adik-adik mudah menghafalnya. Ayo taruh Alkitabnya, mari kita bersama-sama ya. Mazmur 98 ayat 2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Mazmur 98 ayat 2. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu kali ini khusus untuk kelas tengah, kelas 3 dan 4. Minta tolong kepada mama papa untuk mengirimkan ke Facebook Sekolah Minggu. Dan adik-adik harus jaga kesehatan ya. Shalom. Terima kasih Kak Intan untuk ayat hafalannya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya sambil kita angkat lagu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita
dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Tuhan masih menyertai kami dari bangun tidur hingga boleh saat ini kami memuji nama Tuhan dan sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi nih dengan Kak Lina. Hari ini Kak Lina akan menceritakan firman Tuhan yang bertemakan tunas keadilan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu Alkitabnya ya. Udah disiapkan? Firman Tuhan hari ini dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 di Perjanjian Lama. Oke, Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kakak bacakan ya, adik-adik boleh ikutin, perhatikan Alkitabnya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang nubuat dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang bertugas di Israel bagian selatan, yakni Yehuda. Dia adalah anak seorang imam besar. Saat itu Yehuda dipimpin oleh Raja Manasye. Raja ini adalah raja yang terkenal sangat jahat adik-adik. Dia berbuat jahat dan tidak adil kepada bangsa Yehuda. Namun karena Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa yang menderita itu, Tuhan Allah memakai Nabi Yeremia untuk menyampaikan nubuat atau pesan kepada bangsa itu bahwa nanti siapa yang jahat akan dihukum oleh Tuhan Allah, dan Tuhan Allah akan membebaskan bangsa itu dari penderitaan serta memberikan keadilan kepada bangsa itu melalui kedatangan Yesus Kristus sebagai tunas keadilan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nah, adik-adik, pesan Tuhan tadi, nubuat Tuhan tadi yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Nabi Yeremia juga berlaku buat kita loh adik-adik. Tunas adalah tumbuhan yang baru tumbuh, bentuknya seperti kecambah. Bagaimana tunas bisa bertumbuh? Yakni dengan diberikan air setiap hari dan pupuk yang baik.
Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu, sebagai tunas yang harus bertumbuh, harus diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Seperti lagu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita harus menjadi tunas keadilan di rumah, di sekolah minggu, dan dimanapun kita berada. Seperti lagu yang dinyanyikan tadi, berani tampil beda. Nah, bedanya di mana, Kak? Bedanya ketika misalnya mau ujian, adik-adik, teman-teman di sekitar kita mencontek. Nah, kita harus mau bertindak jujur untuk tidak mengikuti hal tersebut. Nah, kalau selama ini kita melawan orang tua, tidak dengar nasihat guru dan orang tua, kita anggap biasa-biasa saja. Nah, mulai saat ini, melalui firman Tuhan ini, kita tidak boleh lagi melakukannya. Kita harus menjadi tunas keadilan, memiliki hormat, rasa hormat, kepedulian, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, sebelum kakak menutup firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berjanji kepada Tuhan. Nah, oke, letakkan Alkitabnya. Katakan, aku mau menjadi tunas keadilan dimanapun aku berada. Kita ulangi ya. Oke, aku mau menjadi tunas keadilan dimanapun aku berada. Sekali lagi, aku mau menjadi tunas keadilan dimanapun aku berada. Sekian firman Tuhan dari kami. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari firman. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, seperti yang telah dikatakan Nabi Yeremia. Kami boleh peduli, memberikan keadilan di tengah-tengah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti suruh mama dan papanya antar ke gereja ya. Sambil kita angkat lagu pujian, terima kasih 1000. Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh sinar
1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih tanah, tetapi dari benih yang tidak tanah, oleh Tuhan Allah yang hidup dan mati. 1 ayat 23. Ayat 23. 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih tanah, tetapi dari benih yang tidak tanah. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu. Untuk teks perlombaan menceritakan kelahiran Tuhan Yesus bisa adik-adik download atau ambil di halaman Facebook Sekolah Minggu di bawah ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah!